Kalau satu hari 5.000 ada. Kalau barangnya ada 10.000 pun pasti laku satu hari. Pertama karena kita cinta atau suka dengan pekerjaan kita dulu, kemudian kita dengan berproses, bagaimana berproses dan belajar usaha kita biar tetap maju, itu kita harus melakukan inovasi harus kita pelajari. Karena jangan terlalu larut dalam zona nyaman. Penting dalam memulai usaha, pertama kita jujur, kemudian konsisten. Itu kuncinya, jujur dan konsisten. Jadi ketika usaha kita baru mengalami penurunan, kita konsisten bagaimana berjualan usaha kita biar laku, nggak ikut-ikutan. Halo, nama saya Rito, owner Sosis Gajah. Ini ada apa aja nih Mas, tumpukan box ini? Ini ada gula, ada lada bubuk, tumbar bubuk, kemudian ini ada garam, kemudian ini kaldu, ini sama ini, kemudian ini ada asam jawa. Untuk margarin itu Mas, biasanya stok sehari berapa Mas? Margarin kita belinya kartonan Mas. Kartonan? Itu untuk satu hari atau satu minggu Mas? Enggak, kartonan paling satu minggu. Satu minggu habis ya Mas? Sama penyedap juga kartonan ini, ya Mas? sama ini kartonan. Wah, ini di bawah ada apa nih Mas? Nih ada bawang putih. Bawang putih sama bawang bombay. Itu bumbu-bumbunya. Kalau tepungnya terigunya pakai apa Mas? Lupa aku Mas. Ini kita pakai ini. Oke, merek ini ya Mas ya? Ya, ini pakai merek ini. Berapa kilo nih Mas biasanya? Sehari? Berapa ya? 20 kilo kurang lebih ya Mas? Kurang lebih. Nah, ini kita sekarang mau buat apa nih Mas Rito? Nah, ini buat bumbu tadi sebelum sebelum ditimbang tadi kan ada dikasih bumbu dulu, kemudian ditambah ini. Nah, ini kan bumbu yang tadi jadikan satu, kemudian dicampur sama daging gilingnya, kemudian ditimbang tadi. Ya. Ini timbangnya ini per berapa gram nih Mas? Ini berapa ya? Per 17 gram. 17 gram ya? Untuk yang sapi, untuk yang ayam 18 sekitar. Seperti itu. Wow, pas 17. Nah, ini telur ayam ya Mas? Jadi untuk proses pembuatan kulit tadi kan kita pakai satu loyang ini 60 telur tadi ya. Seperti itu. Satu loyang 60 telur. Ya? Jadi itu jadi 150 kulit. 150 kulit. Itu. Yang buat bumbunya Masnya nih, yang buat bumbunya Masnya. Masnya. Telur yang tadi kita kasih. Menggunakan 4 butir telur. Kita ini mau buat isian ya Mas ya? basah ayam. Basah ayam. Gimana? Setelah itu kan tadi bumbu yang tadi Mas, yang Mas Rito jelaskan tadi sudah dicampur. Ini tadi ada gula, ada garam, ada ketumbar lada, ada apa istilahnya, kaldu ayam. Iya, ini rasa ayam. Ini diaduk. Iya, sudah dimasukkan, sudah ditimbang, sudah komposisinya gitu Mas. Komposisinya untuk satu plastik ini berapa gram ya Mas? Ini ya ada 200 gram. 200 gram. Iya. Setelah cabai ya loh, cabai pedes ya. Pedes lah. Iya, diguyur aja. Setelah diguyur, terus lada toh. Nah, kita campur. Blender ya Mas? Iya. Terang ya Allah. Ya, setelah kita blender kita mau menggiling. Nanti buat langsung gilingannya. Jadi ini ayam bawang bombay sama bawang putih dengan ayam nanti. Oke.
Iya, kita pindah ke gilingan ya Mas ya. Ini apa Mas? Belum ya Mas? Ini buat ini tadi kan isiannya apa, bumbunya isian basah ayam kan. Nah, tinggal ini aja Mas. Nah, ini kan dari tadi pagi-pagi biasanya saya kan ke rumah pemotongan ayam. Biasanya sudah disediakan oleh ini. Oh, ayamnya udah seperti ini. Seperti ayam ini filet Mas. ya Mas. Ayam filet ya Mas? Iya, tanpa tulang. Jadi sudah disediakan oleh rumah pemotongan ayam. 2 kilo? Iya. Oh, makanya ini tadi 2 kilo semua. Nah, ini tinggal penggiling aja Mas. Oh, ini lagi giling ayam ya Mas? Iya. Giling ayam 2 kilo. Daging ayam giling ya Mas ya? Iya. 2 kilo tuh kita bisa menjadi berapa ini Mas? Oh, 2 kilo ini kan tambah dengan bumbu-bumbu kan. Ya, nanti setelah biasanya sudah selesai, ini kan nanti ditimbangi Mas. Setiap untuk 1 pieces sosis basah ayam itu beratnya 18 gram. Nah, sekitar nanti jadinya sekitar 250-an lah. 250-an ya Mas? Iya, 250 pieces basah ayamnya. Ini proses menggiling ya Mas iya. ya? Dengan untuk 1 set Mas. Jadi setiap 2 kilo kan 1 set. Tadi udah seperti itu. Ya, untuk ayamnya kita menggunakan ayam yang dari rumah pemotongan ayam. Rumah pemotongan ayam dan ayamnya ayam filet ya Mas ya? Yang filet ya. Kan udah biasanya kan pemotongan ayam itu sudah ada sertifikasinya halal dari MUI dan sebagainya kan. Ya, gitu. Oke. Ya. Lanjut Mas, ini lagi proses apa Mas? Kalau yang ini tadi apa, goreng sapi kan? Goreng sapi tadi. Ya, tinggal di apa istilahnya dimasak terus gitu sampai nanti mengering. Airnya udah habis, bumbu-bumbu sudah meresap. Nah, ya kira-kira sekitar 1 jam lah. 1 jam ya Mas? Iya. Kan 1 kelapa itu diperes kan, istilahnya diambil santannya gitu. Masukin aja. Masukin aja ya? Iya, yang ini udah ini nunggu proses 1 jam ya Mas berarti ya? Iya. Langsung jadinya seperti ini ya? Iya, kalau yang itu seperti yang itu sapi. Seperti sapi. Nah, ini kita aduk aja. Aduk biar merata ya Mas? Iya, merata. Iya, nanti kan dimasukin ke ambil nama kulit. Sama mbaknya itu. Ya Mas itu sekarang kita lagi proses apa nih Mas? Ini nimbang nih Mas. Proses nimbang ya Mas? Iya, 18 gram. Mas itu, ini sedang proses apa nih Mas namanya Mas? Ini membuat sosis, isian sosis goreng ayam. Bahan-bahannya dari gula Jawa, dari kecap, daging ayam cincang, kemudian ada gula pasir juga, kemudian penyedap rasa, kemudian ada apa namanya, lada bubuk juga seperti itu. Ini untuk masak ini untuk berapa ini Mas? Berapa pieces nih Mas? Kalau ini berapa sih? Sampai berapa? 4 box. Sekitar 250. Langsung nanti dimasukkan ke apa? Kulit. Kemudian digulung, digoreng. Untuk sehari nih Mas. Boleh tahu nih teman-teman, sehari nih Mas bawa stok berapa nih Mas? Untuk dagingnya Mas? Untuk stok daging satu hari bisa sekitar 25 kilo kalau hari biasa. Hari biasa. Kalau weekend sampai 50 lah. 50 lah. Itu. Untuk telur juga kita satu hari bisa sekitar 50 kilo. Kalau weekend sampai 100 kurang lebih. Oke Mas. Lanjut Nah, Mas. ini proses apa? Penimbangan isi sosis basah sapi. Nah, habis ditimbang. Nah, untuk prosesnya seperti itu. Nah, ini mesti 18 ya Mas? Iya, 18. Ya, kan pas Oh, kan? pas. Karena sudah harinya ya. Sudah harinya ya? Nah, susah. Biasanya saya pakai dua timbangan. Jadi kan ini tinggal nunggu satunya lagi gitu. Biar lebih cepat lah Mas. Prosesnya biar lebih cepat. Nanti kalau udah
Wih, cepet. ibaratnya. Oh. Kalau udah ahlinya wes tuh. Iya. Ini udah jadi berapa ini? 6 mas. Iya. Cepet Ini ya, Mas? balapan sama mbaknya nanti. Balapan ya mbak? Ya, ini 18 juga ini. Ini ada apa? Adonan telur dikasih bumbu 60 telur biasanya untuk satu apa adonan. Satu adonan. Oh, itu. Nah, cuma telur doang kita tambah campuran tepung, telur sama bumbu. Udah, penyedap rasa, udah. Sama minyak. Ini paling cuma sebentar berapa detik udah paling sebentar. Oh langsung ya? Langsung. Udah. Nggak panas toh mbak? Tangannya mbak? Udah biasa nih. Wah kebal ya mbak? Kebal. Oke, setelah dari Yang- situ dilipat ya mas? Ah. Kulitnya ini mas ya tadi ya? Ah. Untuk varian sosis Solo Gajan sendiri ada sosis kukus ayam, sosis goreng ayam, sosis kukus sapi, sosis goreng sapi, kemudian ada vegetarian isinya jamur yang kukus, kemudian ada galantin dan sop matahari seperti itu Iya. menunya. Ini untuk produksi nih mas ya? Produksi. Ini kan kita lagi di outlet ya mas? Ha-ha. Ini sekarang lagi mau, untuk hari ini sendiri ada produksi berapa sosis mas? Untuk setiap hari kami membuat 1000 sampai 2000 pieces untuk hari biasa. Kalau untuk weekend 3000 sampai 5000 untuk 3 cabang. Kami ada di Notosuman, samping Serabi Notosuman, kemudian yang satunya di rest area 456 Solo 3, rest area termegah se-Indonesia. Proses awal mas membangun usaha sosis Gajan ini bermula dari ide apa nih mas sampai kepikiran mau bikin sosis gajahan ini? Oke, dulu ibu saya sebenarnya udah bikin sosis Solo, tapi hanya cukup dititipkan ke warung-warung. Kemudian saya melakukan riset, bahwasanya sosis Solo makanan khas kota Solo dan banyak ditemukan di tenongan, warung-warung makan, tapi belum ada toko sosis Solo yang berdiri sendiri. Nah, untuk itu saya menangkap peluang ini dan memberanikan diri mendirikan sosis Solo dan melanjutkan usaha orang tua. Oh, jadi konsepnya sosis Solo dari titipan ke warung-warung, kemudian saya ganti ke oleh-oleh. Modal awal berapa tuh mas kalau boleh deh? Modal awal dulu paling berapa ya? Kurang lebih 5 juta lah untuk beli alat-alat. 5 juta alat-alat ya mas ya? Saya dulu di rumah, belum di sini. Oh. Jadi tahun 2018 saya mulai usaha dari nol bersama ibu saya di rumah. Kemudian sempat banyak viral lah, sempat viral. Kemudian akses ke rumah karena kampung terlalu sulit. Kemudian saya menyewa di depan Soto Gading ini. Untuk awal-awal mas produksi itu dari berapa tuh mas? Paling awal sehari cuma 100-200. 100-200. Oh. Mungkin ada pengalaman di titik paling terendah gitu mas, sampai bisa melewatinya gitu mas, itu gimana mas? Kemarin waktu itu 2019 saya nyewa sini, baru kemudian 2020 baru 1 tahun kota Solo dinyatakan KLB karena pandemi COVID. Itu tantangan bagi saya, bagaimana saya harus mengatur perputaran sosis ini biar laku, karena ya memang yang ke Solo nggak ada karena ditutup aksesnya. Nah, solusinya kemarin saya melakukan inovasi dengan produk frozen, itu bisa dikirim ke luar kota. Alhamdulillah banyak yang walaupun tidak ke toko, mereka bisa merasakan makanan khas kota Solo ini dengan lewat kiriman seperti itu. Alhamdulillahnya lagi di tengah-tengah pandemi saya memberanikan diri membuka 2 cabang sekaligus. Oktober 2020 saya membuka cabang kedua di rest area. November 2020 saya membuka di cabang lagi di mana? Di Notosuman, sampingnya Serabi Notosuman itu. Ini proses penggorengan. Jadi sosisnya kita goreng, kita ambil dari sini stoknya, kemudian kita goreng. Nah, ini ada sosis kukus, ada sosis goreng ayam maupun sapi. Ini juga. Ini boleh dibuka mas? Nah, Nah, ini.
Nah ini untuk kapasitas sendiri nih mas, di kulkas ini bisa nampung berapa sosis mas? Untuk kapasitas ini sekitar 600 sosis. 600 sosis ya mas? Ah, Ini sudah ada penjadwalan ya mas ya? sudah ada ini udah. Oh ini udah ada pesanannya gitu Pesan, ya mas ya? udah ada nanti. Nah untuk frozen sendiri mas, ini boleh Frozen. dijelasin mas? Nih produk kita yang frozen. Ini ada sosis goreng sapi. Oke. Ah, Sosis goreng kemudian sapi, itu isinya berapa mas? isinya semua frozen 10. Rata ya mas? Nih. Ini frozen. Ini yang ayam. Ini ayam, ini ada ininya mas ya? Apa? Centangnya. Centangnya ya, ayam, sapi. Kemudian ini ada kukus ayam. Oh, basah ayam. Basah ayam. Ini basah sapi. Ada 4 varian ini mas ya? Kemudian yang VG-nya habis baru produksi. Wah, langsung Ini habis. Nah, itu apa mas? Galantin. Galantin tuh boleh Galantin. dijelasin mas, kayak semacam apa mas? Ini sama matahari. Matahari. Jadi ini galantin kita buat dari daging cincang, kemudian diberi bumbu, kemudian digiling, dimasukkan dalam apa? Daun pisang, lalu dikukus. Kemudian ini ada sup matahari. Jadi ini nanti tinggal kita buat kuahnya, lalu dimasukkan ini sup mataharinya. Ini juga dibuat dari daging cincang, kemudian diberi bumbu, digiling, kemudian dikasih sayur, ada jagung, jamur, sosis, kemudian polong seperti itu, wortel. Untuk harga mas, ini Harga. yang ini berapa nih mas? Ini satu packnya isi 5, harganya 40.000. Kalau untuk galantin 30.000, 250 gram. Kalau ini sosis ayam basah maupun goreng itu 30.000, isi 10 juga. Kalau ini sama sosis goreng sapi itu 40.000, isi 10. Seperti itu mas. Ini apa nih mas ya? Nah ini sosis yang kukus. Kukus ya mas. Ini ready to eat. Ini sosis kukus atau sosis basah. Ini sepanci gini ada berapa mas? Isi mas, kapasitasnya mas? Ini kapasitas sekitar 200-300 lah, 200 sampai 300 sosis. Awal perjalanan karir itu mas dulu nih sebelum terjun ke usaha sosis di sini mas pernah kerja di mana gitu? Mungkin ini bisa disebut kecelakaan ya mas ya, karena waktu dulu saya kuliah ambil di sejarah sastra, kemudian lulus dari sastra, saya bekerja di Jawa Pos Radio Solo sebagai jurnalis itu 2 tahun. Kemudian saya habis dari Jawa Pos Radio Solo ke Dinas Perhubungan Kota Surakarta itu 6 tahun sebagai pegawai tidak tetap lah, pegawai kontrak. Kemudian dari Dinas Perhubungan 6 tahun ke Kominfo 1 tahunan lah ke Kominfo. Kemudian saya memutuskan resign, mengembangkan usaha dari ibu saya hingga saat ini. Dari usaha di rumahan sekarang alhamdulillah sudah memiliki 3 cabang. Mungkin tahun ini rencana kami akan buka di bandara juga, di Bandara Solo, Sumarmo, rencana di balik penjajakan survei. Tapi kalau boleh bisik-bisik nih mas, kalau dari hasil penjualan produksi itu omsetnya rata-rata omset berapa mas? Dulu di rumah ya dari awal ya? Dari awal 1 digit sampai sekarang udah 3 digit ya. Yang lebih ya 150-an. 150. Itu per bulan ya mas? Bulan. Mas Rido untuk branding sendiri nih sosis Gajahan tuh idenya gimana tuh mas? Branding sosis Gajahan, sosis Solo ya, sosis Gajahan sebenarnya sepele menurut saya, tapi itu sangat berefek sangat besar sekali. Bagaimana kita menyandalkan orang ketika beli sosis Solo itu ya di sosis Gajahan. Itu yang ingin saya tanamkan kepada semua orang.
kalau saya ini menganggap saya masih berproses, masih perlu pengembangan lagi untuk ke depan. Ini saya apakan, sosis gajan saya apakan. Saya punya target juga sebenarnya untuk ini, bagaimana produk saya bisa dikirim ke luar Jawa maupun ke luar negeri. Artinya konsep saya ke depan, semoga sosis Solo ini, sosis gajan terutama, bisa dikalengkan. Jadi kalau bisa dikalengkan, nanti kita bisa kirim ke luar Jawa maupun ke luar negeri. Sampai tahap ini kami sudah melakukan penjajakan dengan kerjasama dengan UNS, dalam hal ini teknologi pangan pertanian dan LIPI pengalengannya. Semoga ke depan sosis gajan berekspansi, memiliki pabrik sendiri, pabrik sosis, melakukan ekspor. Apa yang mendasari ini Mas untuk bisa terus berjalan dan ingin berkembang lebih baik lagi, Mas? Pertama, karena kita cinta atau suka dengan pekerjaan kita dulu, kemudian kita dengan berproses, bagaimana berproses dan belajar usaha kita biar tetap maju, itu kita harus melakukan inovasi harus kita pelajari. Karena jangan terlalu larut dalam zona nyaman, seperti itu. Karena kalau kita terlalu dalam zona nyaman, kita tidak akan maju, kita akan stuck di situ saja. Kalau kita menikmati setiap proses, setiap perkembangan itu, insya Allah ke depan usaha kita akan semakin maju. Yuk, saya tentang teman-teman, terutama kaum milenial, mari kita berusaha, berwira swasta bersama, kita sukses bersama, jangan rebahan terus, tetap semangat, harus semangat dan semangat.